Detak malam ini kita terhubung dengan Kepala Dinas Kesehatan Kepulauan Riau, Bapak Cecep Yudiana, terkait perkembangan Wali Kota Tanjung Pinang dan kabar cucu Wali Kota Tanjung Pinang yang terpapar COVID-19. Selamat malam Bapak Cecep Yudiana. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dian dari Batam TV, Bapak Cecep. Baik, Pak Dian. Baik, Bapak Cecep, bagaimana kondisi terakhir Bapak Syahrul Wali Kota Tanjung Pinang? Baik, tadi sore kami sudah berkomunikasi dengan tim medis bahwa alhamdulillah ada perkembangan membaik. Hal tersebut ditunjukkan oleh beberapa parameter, misalkan kondisi ginjal, ya, fungsi ginjal yang semakin membaik, gitu ya. Yang sebelumnya 7 menjadi 3, ini sudah hal yang luar biasa gitu. Baik. Ini mungkin juga karena ada alat CRRT yang dikirim dari Rumah Sakit Pak Waltos. Itu juga fungsinya adalah untuk melakukan hemodialisis dengan tekanan rendah. Baik. Kemudian juga tadi dilakukan juga bronkoskopi, dilihat bagian paru-parunya, ya, di mana bagian penyumbatannya juga sudah mulai terlihat membaik gitu ya. Baik. Sehingga banyak beberapa indikator dari kimia darah dan lain sebagainya ada perbaikan. Namun tim belum bisa membuka ventilator yang selama ini terus digunakan untuk membantu pernapasan gitu ya. Ya, dengan doa masyarakat kita harapkan hari-hari berikut akan semakin membaik, ya, sehingga Bapak Wali Kota dapat dinyatakan sembuh kembali tentunya. Itu harapan kita semua. Baik Bapak Cecep, terima kasih. Bagaimana kabar cucu dari Wali Kota Tanjung Pinang yang dinyatakan positif COVID-19, Bapak Cecep? Ya, batuk-batuk ringan gitu ya. Baik. Sementara gejala demam sudah tidak ada, ya. Kita sedang berusaha ini sebetulnya mengisolasi cucu Pak Wali Kota, tentu dengan pendampingkan orang tua. Mengapa demikian? Kalau dikarantina di rumah khawatir cucu beliau masih sedang lincah-lincahnya gitu ya, sehingga akan kesulitan menjaganya. Dan kalau kita sudah mengetahui positif seperti itu, tentu kedua orang tuanya harus selalu menggunakan hazmat yang tidak memungkinkan itu dilakukan, kan gitu. Nah, kalau di rumah sakit kita lakukan isolasi, tentu akan lebih terkontrol sang cucu ini. Mungkin orang tuanya dapat bergantian, hanya satu saja yang boleh mendampingi gitu kan. Itu yang sedang kita lakukan, mudah-mudahan sore ini sudah bisa dilakukan. Sampai jam 5 tadi masih di kediaman dan sudah dilakukan mediasi. Inilah dalam rangka tentu pencegahan terjadinya penularan kepada orang-orang lain di sekitarnya tentu. Ya. Baik Bapak Cecep. Kemudian karena cucunya masih anak-anak, berarti itu harus didampingi. Lalu standar prosedurnya bagaimana itu Bapak Cecep? Ya, kalau di ruang isolasi kita akan lebih mudah. Dia tidak akan mungkin tempat bermain itu tidak seleluasa di rumah. Kalau di rumah akan lebih memungkinkan cucu ini bermain, apakah keluar, lari-lari, seperti itu. Tapi kalau di rumah sakit, saya kira akan sangat dibatasi dan akan mudah dilihat gitu. Dan terhindar daripada kontak-kontak orang-orang lain, apakah di rumah atau mungkin ketika lari keluar, jangan sampai bermain dengan tetangga misalkan yang seumurannya, kira-kira seperti itu. Baik Bapak Cecep. Kemudian apakah atau dari manakah klaster cucu Wali Kota Tanjung Pinang ini terpapar COVID-19? Apakah sudah tahu?
sudah tentu pasti dari Bapak Wali Kota kan gitu, dan diketahui juga Ibu, dan tentu yang sudah tertular seorang dokter pribadinya kan gitu ya. Jadi sudah ada 4 di dalam klaster Pak Wali ini. Nah, yang terus sedang kita telusuri itu adalah kemungkinan Pak Wali ini tertularnya di mana kan gitu ya. Apakah dari Padang, dari Lampung, tapi itu sudah terlalu lama. Tapi kita sedang tracing ini kemungkinan pada acara-acara yang berkaitan dengan keagamaan misalkan ya, dan lain sebagainya. Dan ini juga sudah sebetulnya ada kemungkinan terjadi penularan lokal itu, seperti saat ini seorang wartawan sedang PDP kan gitu, mengaku pernah katakanlah kontak dengan Pak Wali Kota, dan seorang wartawan lainnya mengaku juga seperti itu, sekarang sedang ODP. Namun demikian, dari 77 yang kita jaring di luar keluarga ya, termasuk para pejabat, diantaranya Kepala Dinas Kesehatan, 77 itu semuanya di rapid test itu tidak menunjukkan gejala atau tidak menunjukkan reaktif daripada rapid test ini. Namun demikian akan kita coba dalam kurun waktu 10 hari kemudian, yang 77 ini seharusnya kita tes kembali kan gitu ya, sehingga kita dapat meyakinkan bahwa tidak terjadi penularan secara masif terhadap orang-orang yang pernah mengaku atau diselidiki pernah kontak dengan beliau begitu. Baik. Kontak erat tentu ya. Baik, Bapak Cecep, mengingat dari pantauan kita banyak orang tua saja yang hanya memakai masker tanpa mengetahui COVID-19 sebenarnya merupakan monster juga bagi anak-anak. Ya. Adakah edukasi dari Dr. Cecep untuk mengubah stigma masyarakat yang masih mengira COVID-19 hanya diperuntukkan untuk usia lanjut atau parubaya? Ya, ya tentu kalau melihat kasus ini yang termuda ya, 8 tahun, hampir 9 tahun bulan November nanti. Yang sebelumnya adalah usia 13 tahun ada di Batam kan, bahwa penyakit ini bisa tertular pada anak-anak. Sehingga orang tua tugasnya adalah di sini, ya. Tugas kita sebagai orang tua betul-betul mengawasi anak-anaknya. Jangan sampai anak TK, anak SD gitu ya, itu sekarang diliburkan atau belajar di rumah, tetapi dibiarkan bermain di halaman. Nah, inilah yang harus kita hindari gitu ya. Karena ini sudah terjawab bahwa menggambarkan COVID ini tidak terlalu mengenal usia kan gitu ya. Dulu kita mengetahui bahwa yang diserang adalah orang-orang tua saja. Tetapi remaja juga ada kan gitu ya. Bahkan sekarang anak-anak usia 8 tahun ada. Nah, ini yang harus kita cegah bersama. Mari kita manfaatkan yang sudah diatur oleh pemerintah, bahwa belajar di rumah atau sekolah diliburkan itu bukan berarti anak dibiarkan bermain, ya. Tetapi awasi tidak boleh keluar rumah, kan begitu ya. Selama tentunya masa wabah pandemi COVID ini berlangsung di wilayah kita. Gitu. Ya, Cep. Ada kabar baik bahwa informasinya ada 2 pasien yang sembuh, dokter. Bagaimana bisa diinformasikan kepada pemirsa di rumah dan bisa jadi wawasan warga bila melakukan isolasi mandiri? Ya, sebetulnya kedua pasien ini tidak dikatakan isolasi mandiri ya. Mereka dirawat tetapi dalam gejala yang sangat ringan gitu ya. Mereka tetap dilakukan perawatan di rumah sakit. Baik. Dan tentunya selama perawatan mereka mengikuti anjuran-anjuran dan katakanlah obat-obat segala macam. Bahkan kalau yang gejala ringan tetap diberikan cara-cara supaya dia juga senam seperti itu kan gitu ya. Baik, betul. Makan makanan yang bergizi ya. Insya Allah sebetulnya dapat melampaui masa-masa yang mengkhawatirkan itu gitu. Dokter.
Baik. Halo. Jadi untuk total semuanya yang sembuh sudah ada berapa orang di Kepulauan Riau, dokter? Hingga sekarang alhamdulillah sudah 8 orang, ya. Baik. 6 di Rumah Sakit Raja Ahmad Tabib di Tanjung Pinang, 1 di Batam, ya, dan 1 lagi di Karimun, begitu. Baik. Jadi untuk yang pertanyaan terakhir, dokter, untuk data terakhir COVID-19 yang terbaru di Kepulauan Riau, jumlahnya, dokter? Yang positif hingga hari ini 53. Mungkin ingin saya jelaskan, ada perbedaan dengan pusat kemarin. Ya, saya tidak melihat hari ini, belum melihat karena saya masih terus melakukan aktivitas, ya. Baik. Itu di klaster Kelut, ya, yang diobservasi di Rumah Sakit Galang berjumlah 28 positif. Baik. Gitu. Itu masuk di dalam laporan oleh pusat, laporan Kepri. Saya sudah melakukan katakanlah pembicaraan dengan pihak pusat. Ini tidak boleh masuk di dalam laporan Kepri. Mengapa demikian? Karena mereka semuanya adalah orang yang di luar Batam atau di luar Kepri, bahkan semuanya penduduk provinsi lain, dan penularannya sendiri tidak di Batam, penularannya di atas kapal, jadi tidak ada katakanlah kaitan secara langsung, hanya mencemari saja data itu, kan kira-kira seperti itu. Sehingga menimbulkan juga katakanlah kerasahan yang berlebihan atau bagaimana, kan gitu, ya, seperti itu, ya. Baik, terima kasih atas informasinya, Dr. Cecep. Semoga baik. Ya, mohon maaf, saya bukan dokter, ya, dokter mungkin. Oh, dokter. Baik, terima kasih. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih, dokter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.